dari kelompok 2, kelompok industri konveksi dan tekstil. Dan kami di sini mengambil industri konveksi dan tekstil dari Sasirangan. So, perkenalkan, nama aku Esmisania dengan NIM 22D30780. Perkenalkan, nama saya Rina Istri dengan NIM 22D30747. Nama saya Siti Rafani dengan NIM 22D30741. Nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 22D30775. Saya Nur Auliasari dengan NIM 22D307. Saya Christina Fabiatono dengan NIM 22D30776. Saya Tania Aulia dengan NIM 22D30776. Buat kalian yang kepo, gimana sih nanti kita mau bicara, mau tanya-tanya Bapak BMP, stay tune bersama kami ya. Bye-bye! Bye! Jadi kami sudah sampai ke tempat tokonya. Mau tahu keseruannya? Nah, ikutin kami sekarang ya. Dah. Kain Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Lambung Mangkurat menjadi pati negara Dipa. Sasirangan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu dari 33 kain tradisional warisan budaya tak benda di Indonesia. Nama Sasirangan ini sendiri diadopsi dari kata sirang. Sirang adalah bahasa setempat Banjar yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan atau ditarik benangnya. Bengkel Sasirangan merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang industri tekstil yang berdiri pada bulan Maret tahun 2006, bertepat di Jalan Insinyur PM Nur, Buntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Pimpinan usaha ini dipimpin oleh Bapak Fatur Rahman. Berdirinya usaha beliau dimulai pada tahun 2006 dengan menjualkan kain Sasirangan sebagai seorang reseller hingga tahun 2008. Tetapi karena kegigihan, semangat, dan kecintaan beliau terhadap budaya Kalimantan Selatan, akhirnya beliau menjadi salah satu pengrajin kain Sasirangan di Kalimantan Selatan. Jadi kami dari kelompok 2, konveksi Sasirangan, di sini kami mau mewawancara salah satu pemilik usaha Sasirangan di Kota Banjarbaru. Boleh Bapak izin perkenalan diri, Bapak? Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, owner dari Bengkel Sasirangan yang berdiri sudah dari tahun 2006. 2006. Lama ya Bapak, kurang Iya. lebih sudah 7 tahun. Berdirinya dari tanggal berapa? Nah, kalau tanggalnya kita lupa, tapi kita bulan Maret dulu. Bulan Maret 2006 kita awal mula. Itu yang mulai ada kita jual produk kita sendiri gitu lah. Sebelumnya kan dari 2004 ke 2006 itu kita jualin produk orang. Nah, terus kita 2006 kita produksi sendiri ya. Dari karyawan ya kecil-kecilan. Sistem pengolahan Sasirangan itu apa? Sistem produksi. Kalau produksi Sasirangan ini kan ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan pertama kan kita bikin pola dulu, pola yang kita mau. Itu biasanya di karton dulu, setelah itu udah dilukis, udah jadi, baru kita aplikasikan ke kain. Nah, setelah ke kain itu baru kita perbanyak, misal sesuai pesanan kan. Ada pesanan orang yang berapa, kita perbanyak seperti itu. Nah, baru nanti tahapannya kan setelah itu dijelujur lagi, setelah jelujur baru ada penarikan jelujurnya, baru dikasih pewarnaan, itu lepas benang setrika, baru bisa dikasihkan ke orang pemesannya. Kira-kira jumlah karyawan Bapak itu berapa orang? Kalau karyawan tetap yang kita hire itu sekitar 20-an. 20 karyawan. Berbeda-beda. Berbeda-beda fungsinya. Jadi masing-masing kalau untuk memotif tersendiri, menjelujur tersendiri, terus lepas benang tersendiri, nyetrika tersendiri, packaging kita. Dalam 20 orang tadi ya Pak? Iya. Berarti 5 orang ini, 5 orang ini. Paling banyak kita memerlukan di jelujur. Iya. Jelujur itu kalau yang kita pegang saat ini 15, tapi ada tim B yang misal kita ada
pesanan lebih banyak, tim lain yang kita pakai, nah itu banyak juga. Nah, jadi total keseluruhan kita ada kerjasama sekitar 50 totalnya. Kalau di sahabat ini ada target nggak Pak? Misalnya sebulan harus berapa, harus sehari harus selesai Kalau berapa? namanya usaha kita harus punya target ya, paling enggak kita harus punya mimpi. Kalau usaha nih, misalkan kita pengen usaha nih, yang kita pikirkan tuh bertahan lama enggak dulu. Iya. Setelah bertahan lama baru kita pikirkan untuk bertahan lama ini targetnya apa. Jadi wajib ada target. Kalau nggak ada target, kita kalau namanya usaha pasti akan mati. Jam kerjanya sendiri Pak? Kalau namanya sesirangan ini fleksibel, tapi kita sendiri menentukan jam kerja untuk mewarna itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi misalnya ada pegawai yang belum selesai itu dihitung kerja lembur lah Pak? Nah ini bedanya, kalau di sesirangan ini nggak ada sistem lembur kerja, karena kita bayarnya tuh per item. Satu kali selesai, Jadi kan? misalkan nih yang bagian memotif, motif aplikasi gambar ke kain, ada pesanan misalkan masuk 400 piece. Nah selesaikan 400 piece, terserah dia mau satu hari selesai, itu dia lebih banyak lagi untungnya. Tapi kita tetap kasih tenggang waktu, misalkan nih aku selesai seminggu, jadi terserah dia menggunakan waktunya selama 24 punya dia kan, 24 jam punya dia gitu. Yang penting dalam seminggu tadi ya Pak? Iya, tapi kita tetap setiap per item itu harus ada targetnya, harus selesai sekian, harus sekian. Penerimaan karyawan ini Pak, apakah ada kriteria khusus gitu bisa Wajib. bekerja di sini? Kalau di sesirangan wajib ada kriteria. Kalau yang mendasar benar yang penting sih ulet. Nah kalau sesirangannya wajib ulet dan harus sabar, karena namanya handmade itu sangat mendukung dari moodnya. Kalau moodnya lagi nggak baik, pasti hasilnya juga jelek. Makanya kita harus cari orang yang benar-benar yang ya sabaran, terus mau kerjasama, karena kan setiap pemilik toko tuh punya standar kan. Nah standar kita pengen gini nih, tim kita belum capek pasti kita push kan, kita push ini belum capek nih pengen segini-gini, nah kan gitu. Jadi harus ada kriteria yang ulet dan sabar, karena apalagi kalau untuk menjelujur itu satu orang tuh saya harus ngajarin minimal setengah bulan baru bisa dia jadi seorang penjelujur kain sesirangan. Nanti termasuk dilatih dulu lah Pak lah. Dan yang melatih tim sesirang kalau untuk menjelujur, saya ada lagi mahayar orang. Jadi kalau misalkan saya ini banyak lagi pesanan, saya perlu misalkan 20 orang nih, dia itu saya perintahkan nih, saya perlu 20, siapkan orangnya. Jadi saya sudah ada bagian-bagiannya. Kita berbicara tentang pelatihan nih Pak. Nah, apakah Bapak pernah melakukan pelatihan untuk karyawan Bapak atau karyawan Bapak harus diwajibkan untuk melakukan pelatihan gitu? Kalau untuk pelatihan itu fungsinya mungkin ya sebagai seorang pemilik ya, kita harus jeli punya, oh ini kita mau rekrut orang nih, skillnya mendukung nggak buat kita. Nah agar kita nggak capek, kalau untuk khususnya menjelujur ya, karena kalau di sesirangan ini sebenarnya paling fatal tuh di menjelujur. Nah kalau menjelujur saya meng-hire orang, satu orang yang memang dia ahli di bidang menjelujur. Jadi setiap kali saya perlu tambahan karyawan, dia yang ngelatih. Dikasih dulu satu kain dijelujur sampai akhirnya nanti benar-benar bisa dia diserahi kain untuk kita jual gitu. Jadi dia dilatih dulu, dilatih. Jadi kita meng-hire orang untuk melatih yang menjelujur itu. Kira Pak, kan kita nih pasti ada karyawan yang masuk, masih ada karyawan yang keluar. Kira-kira kriteria apa Bapak bisa memutuskan bahwa kamu saya berhentikan gitu Pak? Yang paling fatal tuh nggak komit. Kalau udah nggak komit nggak usah dipertahankan. Itu bikin pusing kepala kita aja. Pasti itu udah, kalau dia udah nggak komit, kita kerja cari uang itu pasti. Tapi yang namanya pimpinan, kita punya target. Nah kalau dia udah nggak komit sama target kita, ya udah lepas aja.
Harus. Iya, karena kan kita gini, saya punya perusahaan bengkel sasirangan. Iya. Komit saya misalkan 3 tahun, saya pengen omset saya segini. Otomatis kan saya harus mempekerjakan orang ini lebih cepat nih untuk menghasilkan target tadi. Kalau dia udah angka sejalan sama kita, tujuannya ya udah lepas aja. Mendingan kita melatih yang baru, tapi benar-benar yang satu tujuan sama kita, satu visi. Kan Ben sini sebagai yang memimpin ya Pak, kira-kira cara Pian ngasih tugas ke karyawan Pian tuh kayak gimana? Nge-instruksinya? Kalau kita instruksinya pertama tuh kita tekankan. Kalau saya tekankan, saya pun pengen standar saya begini. Standar misalkan jelujurnya harus rapi, tarikannya harus jelas, jadi kan kelihatan motifnya tuh bagus kalau udah dipakai orang kan. Nah itu kita instruksikan, dia harus mengerti dengan apa yang kita mau gitu. Nah jadi kan kalau memotif 2 orang jadi enak. Yang susah tuh kadang di jelujur, karena di jelujurnya kan pemimpinnya satu tuh aku hire, aku rekrut. Jadi aku delegasikan kepada satu ini dulu, kepada supervisor lah, supervisornya. Nah supervisornya ini nanti yang mendelegasikan ke anak buahnya. Jadi apabila aku ada keluhan terhadap anak buahnya, aku ke supervisornya langsung aku tekan, bukan ke anak buahnya, karena itu bukan tanggung jawabku, wewenangku sama supervisornya gitu. Lihat ada pertanyaan buat Bapak? Mungkin Baik Pak, berikutnya saya yang bertanya, kecelakaan apa saja yang bisa terjadi dalam pekerjaan Bapak? Kalau di sasirangan ini karena hampir tidak menggunakan alat, jadi hampir tidak ada kecelakaan namanya. Cuma kadang keteledoran itu pasti ada, namanya juga manusia. Makanya kita rajin safety first itu yang paling penting. Kalau untuk yang jenis mewarna, kalau yang untuk jelujur ini kan hampir nggak ada. Palingan kecucuk jarum lah, itu biasa. Itu sudah jadi makanan bagi mereka. Tapi kalau untuk mewarna, nah biasanya kita safety-nya wajib penutup hidung, pakai sepatu boot itu wajib, sama sarung tangan. Karena ini bahan kimia, takutnya nanti ada dia kanker kulit kan kalau nggak pakai sarung tangan. Terus kalau kehirup kan bahaya juga buat paru-parunya, makanya kita harus safety. masker pala Pakai masker, sarung tangan sama sepatu boot wajib pala. wajib. Kalau ini kita mengangkat khas kalteng, burung enggang, karena ini burung yang sakral kan buat kita. Kan udah jadinya. Jadi nanti yang kita jelujung ini yang jadi motif. Nah tekniknya kan ada yang kayak gini. Nah ini kan udah jadinya, ada yang kayak gini, ada yang seperti ini. Kalau yang ini udah profesional, udah 1 tahun minimal. Boleh megang kayak gini harus minimal 6 bulan dia baru bisa megang. Nah ini kan. Nah jadinya kayak gini guys yang tadi. Ini kembang sare. Oke baik, terima kasih Bapak Ahmad Rahman. Sudah banyak nih ilmu mengenai sasirangan yang kita dapat. Yang diberikan oleh Bapak Ahmad Rahman, semoga jadi bermanfaat bagi kita juga. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.